Perkenalkan, nama saya Ahmad Faris dari jurusan Teknik Metalurgi dan Material. Di sini berperan sebagai Budi. Perkenalkan, nama saya Zahara Aramus Putri dari Arsitektur. Ini berperan sebagai Ria. Perkenalkan, dari Jamban dari Teknik Industri berperan sebagai Raya. Halo, kenalin, nama saya Jefferson. Saya berperan sebagai Mas Koko dan Bapak Budi. Halo, kenalin saya Diki berperan sebagai Jacob. Kenalkan, nama saya Brigita dari Arsitektur Interior. Jadi di drama ini saya menjadi ibu kos, juga menjadi ibu dari Budi. Perkenalkan, nama saya Rizka Fitri, saya berperan sebagai karakter ibu tetangga. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan keberagaman suku, budaya, ras, dan masih banyak lagi. Juga kaya akan kerajinan dan karya yang menjadi ciri khas dan kebanggaannya. Salah satunya adalah batik, kain asli dari Indonesia dengan bermacam-macam motif dari setiap daerahnya. Cerita ini terinspirasi dari para pengusaha batik di Indonesia yang bangga akan budaya kita dan sukses karenanya. Ini dia drama persembahan dari Home Group 3 MPKTA 16 yang berjudul Langkah Menuju Kesuksesan dengan Mencintai Batik Indonesia. Cerita ini merupakan cerita tentang seorang pemuda Indonesia yang lahir dan tumbuh besar di desa pengrajin batik dan sangat mencintai batik. Pada suatu hari, Namaku Budi, anak dari Bapak Budi dan Ibu Budi batik itu. Budi! Weh, kok pakai batik tuh? Mau ke pasar iki? Wes tak coba kau sih gitu. Iya, aku suka sekali memakai batik, koyok pejabat rasane. Masya Allah. Apa, Bu? Bapak Budi dan Ibu Budi terlihat sangat bahagia akan kabar yang mereka terima. Loh, ini apaan, Bu? Selamat ya, wes masuk UI. Nanti kirim foto ke ibu pakai jakun bro. Oh, mesti ganti itu anakku. Pak, Bu, tapi memang Budi bisa kuliah. Memang Budi dapat beasiswa, tapi kan biaya hidup di sana mahal toh, Bu. Pak, Tenang aja, Le. Masalah duit urusan Bapak. Yole, sing penting kon belajar sing bener, oke? Dengan penuh keyakinan, akhirnya beberapa hari setelahnya Budi berangkat ke ibu kota untuk menempuh pendidikan di bangku kuliah. Sudah hampir 2 minggu Budi tinggal di ibu kota. Ia tinggal di kosan termurah yang ditemuinya. Kuliah Budi lancar, sangat lancar. Tapi semakin lama, uang Budi semakin menipis. Biaya hidup di ibu kota yang tidak murah menjadi rintangan baginya. Budi hanya meminta 500.000 untuk uang bulanannya. Memang sangat kurang. Tapi Budi tidak ingin membebani kedua orang tuanya. Apa yang harus dia lakukan? aduh, piye ya iki? Kudu hemat-hemat. Maem tempe, tahu, aduh, lu sedih ditagih uang kosan lagi. Budi. Halo. Hehe, halo Mas. Jangan takut, santai aja. Panggil Bang aja, Bud. Nggih, Mas. Bang, Mas, Bang. Mas. Ya udah terserah. Kenapa, Bud? Kok pusing gitu? Aduh, gini ya Mas. Saya mau tanya. Di sini 500.000 cukup untuk sebulan dah ya Mas? Untuk di kota besar kayak gini sih kayaknya nggak cukup, Bud. Paling juga 1 juta. Iya Mas. Aku kasihan Mas sama Bapak. Kudu banting tulang buat cari kerja. Kasihan udah tua. Gimana kalau kamu kerja di sini? Lumayan buat nambahin penghasilan kamu. Jualan juga bisa kok, Bud. Wah boleh tuh Mas. Tapi kira-kira apa ya Mas? Saya juga tidak ada modal Mas. Bud, kamu pakai batik terus dah kayaknya. Dari awal well map sampai sekarang, kulihat-lihat pakai batik terus. Saya dari desa pengrajin batik Mas. Bapak ibu saya juga pengrajin batik.
Makanya saya suka dan bangga memakai batik, Mas. Nah, kalau gitu kamu jualan batik aja, Bud. Batik mahal loh. Wah, boleh tuh, Mas. Terima kasih ya, Mas. Nanti saya coba saya ngomong ke Bapak Ibu. Kalau butuh bantuan jangan sungkan, Bud. Bilang aja. Dengan saran Mas Koko, kakak tingkat Budi di kampus, Budi merasa bahwa ia mendapat secercah harapan. Ia pun segera menghubungi kedua orang tuanya. Begini, Pak. Budi mau jual batik di sini, Pak. Lumayan, Pak, buat bantu Bapak bayar uang kuliah Budi, Pak. Gak apa-apa, Pak. Budi memang mau jualan. Soalnya kalau lagi libur juga Budi gak ada kerjaan, Pak. Daripada bosan, lebih baik Budi jualan, Pak. Oke, Pak. Beberapa hari kemudian, paket batik dari Bapak Budi datang. Hari Minggu pun tiba. Budi bersemangat untuk memulai berjualan hari ini. Pagi-pagi sekali, Budi sudah bersiap untuk berjualan keliling rumah-rumah di sekitar daerah kosan Budi. Yuk, semangat mulai jualan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, ada apa? Maaf, Bu. Ini saya mau nawarin baju batik. Boleh dilihat-lihat dulu aja sama ibu-ibu. Siapa tahu ada yang ditaksir. Iya, Bu, nggak apa-apa. Tanpa lelah dan putus asa, Budi lanjut berjualan. Berjalan dari rumah ke rumah. Setelah seharian Budi berkeliling, tetap saja belum ada satupun baju yang terjual. Budi tidak menyerah setelahnya. Pada setiap waktu luang yang ia miliki, ia selalu berusaha menawarkan dagangan baju batiknya. Namun, tetap saja, sudah seminggu berlalu, batik Budi tidak laku-laku. Budi merasa hampir putus asa. Kekhawatirannya semakin besar. Bahkan ia jadi sering melamun karenanya. Hari itu hari Selasa. Budi sedang berada di kosan. Sedang melamun memikirkan bagaimana agar uangnya cukup untuk makan seminggu ke depan. Lama sekali loh ini anak satu. Iya, Bu, ada apa? Ini sudah jatuh tempo ini kau bayar uang kos nah. Kapan kau bayar uang kos? Maaf, Bu, uangnya masih kurang. Kalau saya tunda seminggu dulu boleh nggak, Bu? Karena bulan puasa minggu depan butuh kak energi sama gizi yang banyak. Kalau tidak ada nih energiku, giziku, bagaimana cara aku minta orang buat bayar uang kos? Sudah deh, demi persatuan Indonesia, tuh kos bayar itu uang kos sampai minggu depan nah. Aku tidak bayar. Hubungannya apa ya, Bu? Kalau tidak bersatu Buki, itu sudah kuserang kok di Instagramku, dihina-hina ke orang itu kalau kau tidak bayar uang kos cepat-cepat. Ya sudah, Bu. Makasih ya, Bu. Semoga Instagramnya sehat, Bu. Budi dan teman-temannya sedang berada di kelas. Hari ini mereka melakukan diskusi kelompok bersama. Dan Budi masih saja sering melamun karena masalahnya. Bud, lo bagian yang buat bagian yang awal ya, bagian daftar isi, pendahuluan, dan lain-lain ya. Bud, Woi, Budi. Hah? Iya, apa? lo kenapa deh bengong terus dari tadi? Enggak kenapa-napa kok. Tadi lu ngomong apa? Aduh, tadi dia nyuruh lu ngebikin bagian awal dari makalah yang kita kerjain ini. Kayak pendahuluan, daftar isi, dan lain-lain gitu loh. Bud, mana bagian yang lu kerjain tadi? Sini biar gue satuin sama punya yang lain. Bud, Woi, Budi. Hah? Iya, apa? Lo kenapa sih dari awal kerja kelompok ngomong mulu? Mikirin apa sih lo? Enggak kok, enggak ada apa-apa. Jangan bohong lo. Kalau ada apa-apa cerita, jangan dipendam sendiri. Iya Bud, kita kan temen lo. Kalau ada apa-apa cerita aja, siapa tahu kita bisa bantu. Jadi gini teman-teman. Aku mau bantuin orang tuaku jualan dagangan batiknya di sini. Lumayan kan buat nambahin uang bayar kuliah. Tapi udah hampir sebulan aku jualan belum ada satupun yang laku. udah nyoba jualan via online belum? Belum, emang bisa ya? Tapi aku gak ada modal guys. Bud, jualan online gak butuh modal kali. Terus ngutang gitu, gak mau ah. Lah, kok ngutang? Jangan-jangan lu juga gak tahu TikTok ya?
Umur. Joget, aku suka joget mbak. Jaipongan. Bukan temen gue dah lo. Ya udah, pokoknya besok kita bantu deh. Iya, biar nanti gue yang bawa kameranya deh buat ngefoto-fotoin baju dagangan lu. Gue jadi modelnya aja, gue kan ganteng. Mimpi dah. Ya udah, besok kita kumpul ya. Tenang aja Bud, kita bakal bantu kok. Makasih teman-teman. Budi merasa beruntung memiliki teman-teman yang baik dan mau membantunya. Padahal, dia hanyalah seorang anak desa. Budi berdoa dalam hati. Semoga kali ini mereka akan berhasil. Hari Minggu berikutnya, teman-teman Budi pagi-pagi sudah berkumpul di kosan Budi. Jacob mengajarkan Budi tentang online shop dan sosial media di HP-nya. Brian sedang menyiapkan kamera canggih yang dibawanya. Sedangkan Lia sedang memilah-milah dan mencocokkan batik Budi untuk dijual nantinya. Kamera gue udah siap sih, tinggal nunggu modalnya aja. Sip, udah siap nih gue. Kalau lu yang modelin bukannya laku, malah bangkrut sekali. Wah, Budi lagi ngapain nih? Itu Bang Koko yang serem itu kan? Kan lagi bantu saya bikin all shop mas. Halo Mas Kok. Kalau gitu, mending minta tolong sama Bang Koko buat jadi model cowoknya dan Lia jadi model ceweknya. Kok gua? Ya masa gue jadi model cewek nih? Iya udah lu aja Li. Foto-foto di Instagram lu kan juga bagus-bagus. Bang Koko juga mau bantu, ya kan Bang? Boleh deh. Yuk, mau foto di mana? Budi, Brian, Jacob, Lia, dan Mas Koko menghabiskan waktu seharian itu untuk membuat all shop batik Budi. 4 hari telah berlalu. Gimana nih? Kok belum ada yang laku sih? Padahal kita udah upload dari 4 hari yang lalu. Kalau kayak gini terus, dagangannya nggak laku-laku dong. Kasian si Budi. Mereka coba memikirkan cara yang lebih efektif agar baju batik Budi bisa terjual dengan cepat. Guys, gimana kalau kita posting sama promosiin lewat IG, FB, sama Twitter kita? Gimana guys? Nah, boleh tuh promosiin lewat IG gue aja. IG gue kan followersnya jutaan. Pasti banyak yang beli. Lah, halu banget lu. Kalau gitu nanti biar gue tawarin ke ibu gue deh, biar sekalian minta tolong dipromosiin ke teman-teman arisannya. 2 hari kemudian, Lia, Jacob, Brian, dan Budi tetap tinggal di kelas setelah kelas mereka selesai. Udah ada 2 orang nih yang beli. Sumpah? Wah iya, alhamdulillah akhirnya ada yang beli. Canggihnya memang ajaib. Kita langsung packing aja barangnya, terus kita pastiin barangnya terus sampai biar kita dikasih rating tinggi dan penjualan kita bakalan naik. Tumben dan bener nih anak. Kesambet setan alim kali ya? Ya udah, nanti sampai kosan langsung aku packing dan kirim ke pembelinya. Mantap Bud. Nanti kalau pesanannya udah mulai banyak, biar kita bantu deh. Seminggu telah berlalu. Pesanan batik Budi juga semakin meningkat. Sedikit demi sedikit uang Budi mulai terkumpul. Budi! Mana kau uangmu? Sudah seminggu Mini, kau tidak bayar uang kos, sudah kutunggu Mini. Mana mau? Sudah hampir tidak bersatu ini. Sebentar bu. Ini kau sudah telat nih 2 jam 10,95555 detik. Ini bu uangnya. Begini kok kayak dari tadi. Atau apa susahnya kasih ki uang? Tinggal aku kasih ke saja. Supaya dia pulang marah-marah. Kalau kayak begini, jadi kripto kita mau banyak. Ya bu, maaf uangnya baru bisa terkumpul sekarang. Cobain dari awal kayak begini toh. Nggak perlu marah-marah. Kau nggak susah, saya juga nggak susah. Sama-sama happy gitu. Siap bu. Siap-siap dikira kisah kopeknya. 2 minggu telah berlalu. Lia, Brian, Jacob, dan Budi baru saja menyelesaikan minggu-minggu ujiannya. Selama minggu ujian pun, mereka tidak sempat mengurusi all shop Budi. Akhirnya, mereka memutuskan untuk berkumpul setelah ujian terakhir mereka selesai.
Apa kabar guys? Masih hidup? Nggak tahu dah, problem based learning segala, masalah hidup aja belum kelar. Nggak boleh gitu. Kan itu bagus tujuannya biar kita bisa jadi mahasiswa dan bunda bangsa yang memajukan anak bangsa. Mantap, emang panutan dah lu. BTW, gue udah ngecek all shop Budi nih. Omset kita udah nyampe 100 bulan ini. Wah, mosok tuh. Kalau gini caranya, bisa jadi jutawan nih kita. Bukan lagi jadi miliuner, selebgram, wanita idaman. Sudah 3 tahun berlalu, usaha bisnis batik Budi sudah berkembang pesat. Bahkan, Woi, Budi anakku iki. Oh my god. selamat kepada Bapak Budi sebagai pemenang penghargaan pengusaha batik termuda di Indonesia. Jadi, bagaimana perasaan dan komentar Anda terhadap kesuksesan Anda saat ini? Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada keluarga dan teman-teman saya. Saya ingin terus mengembangkan usaha ini hingga mempopulerkan batik di kancah internasional. Saya tidak mau seperti dinosaurus ketika sudah besar kemudian punah. Inspiratif sekali, Pak. Tapi kenapa dari sekian banyak usaha Bapak memilih menjadi pengusaha batik, Pak? Karena saya cinta batik dan saya cinta Indonesia. Sebagai pemuda Indonesia, kita harus bersatu dan mengharumkan nama bangsa. Yang terakhir, sebagai pengusaha muda, Bapak bisa berikan kalimat motivasi untuk pengusaha muda di luar sana, Pak? Jangan pernah menyerah. Perjuangan awal Budi memang tidak mudah, tapi rasa cinta Budi pada batik dan sifatnya yang pantang menyerah membuat Budi menjadi pengusaha batik muda tersukses di Indonesia. Cerita ini terinspirasi dari kisah nyata para pengusaha batik di Indonesia yang telah berhasil memperkenalkan batik Indonesia bahkan hingga ke kancah internasional. Pemuda, kemana langkah menuju? Apa yang membuat engkau ragu? Tujuan sejati menunggumu sudah, tetaplah pada pendirian semula. Dimana artinya berjuang? Tanpa sesuatu pengorbanan, kemana arti rasa satu itu? Oh, Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka. keinginanmu pun kan terjangkau semua. Udah kesana langkahmu menuju, tidak lagi rasa meragu. Tujuan sejati menunggumu selalu, tetap teguhkan pendirianmu. Masa depan yang akan tiba digapai dengan penuh asa, yang selalu menantikanmu pemuda. Bersatulah semua. Lihatlah ke muka, Keinginan luhur kan terjangkau semua.